Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih dapat memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari paper dengan judul Proyeksi Data dan Analisis Sentimen Penggunaan Vaksin di Kabupaten Indragiri Hulu berbasis Machine Learning. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedang senantiasa membaca sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Ahmad Rizky Andrawan akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah dibuat dengan judul Proyeksi Data dan Analisis Sentimen Penggunaan Vaksin di Kabupaten Indragiri Hulu berbasis Machine Learning yang dibuat oleh saya sendiri Ahmad Rizky Andrawan bersama dengan Bapak Mustaqim STMKOM. Masuki pada latar belakang penelitian, yaitu yang pertama ada coronavirus disease atau COVID-19, merupakan virus yang muncul pada Desember 2019 di kabupaten atau kota Wuhan di negara Cina. Selanjutnya di Indonesia sendiri, virus COVID-19 ini pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, sentimen analisis merupakan riset yang diproses menggunakan komputer yang berasal dari opini dan emosi yang diwujudkan dalam bentuk teks. Dari Zulfa dan Winarko 2017. Selanjutnya, dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil pencarian tweet media sosial Twitter dengan jumlah 10.000 record. Selanjutnya, algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma K-nearest-neighbor atau KNN yang pernah juga digunakan pada penelitian terdahulu dengan menghasilkan akurasi sebesar 82% yang dilakukan oleh Mustaqim 2016. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah crawling data. Crawling data merupakan proses mengambil data dari internet yang pada penelitian ini crawling data atau pengambilan data diambil dari media sosial Twitter. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data merupakan tahap awal atau tahap yang paling dasar untuk memproses data mentah menjadi data yang dapat diolah oleh machine learning. Selanjutnya ada TF-IDF. TF-IDF merupakan metode yang digunakan untuk mengukur serta memberikan bobot pada data yang digunakan serta memilah data yang sering digunakan dan menghilangkan data yang tidak diperlukan, serta mengkonversi ke dalam bentuk angka. Setelah didapatkan bentuk dari TF-IDF, maka dipecah menjadi dua kelompok atau dilakukan pembagian data, yakni data training dan data testing. Di sini, peneliti membagi dua data, yakni data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Selanjutnya adalah proses K-nearest-neighbor. K-nearest-neighbor atau KNN adalah salah satu algoritma strategi dengan kalkulasi supervised learning dan sering digunakan sebagai proses dalam pengklasifikasian data pada data mining. Penghitungan KNN merupakan prosedur belajar dengan mencari kumpulan K-item dalam informasi terdekat dengan item dalam informasi yang baru.
Setelah itu, metodologi yang selanjutnya adalah hasil dan analisis, yakni hasil penghitungan KNN. Kita masuki hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil dari crawling data atau pengambilan data. Crawling data merupakan proses untuk mendapatkan data dari internet yang ditujukan untuk penelitian oleh Eka Sambodo dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pada tabel di sebelah kiri ditampilkan hasil dari crawling data yang menghasilkan data sebanyak 10.568 data yang merupakan data mentah. Selanjutnya, data ini akan diproses pada pre-processing data melalui tahap filtering, cleaning, dan lain sebagainya. Kita masuki hasil dan pembahasan yang kedua, yakni proses transformasi data. Setelah didapati hasil data pada crawling data, maka diambil data sebanyak 10.000 data. Berikutnya, data tersebut ditransformasikan dari bentuk teks ke dalam bentuk angka. Berikut merupakan sampel dari transformasi data tersebut. Selanjutnya adalah hasil penghitungan. Di sini terdapat dua penghitungan, yakni hasil dari banyaknya sentimen netral, positif, dan negatif, serta hasil penghitungan pada percobaan algoritma KNN. Pada hasil sentimen, didapati sentimen negatif menduduki persentase tertinggi, yakni 55,09%. Disusul sentimen positif, yaitu sebanyak 29,17%, dan sentimen netral sebanyak 15,74%. Kemudian penghitungan yang kedua, yakni percobaan algoritma KNN. Pada K1 terdapat 81,80%. Selanjutnya K2 mendapatkan 81,50%. Kemudian K3 sebesar 81,33%. K4 sebesar 84,06%. K5 sebanyak 84,16%, kemudian K6 sebanyak 84,10%, kemudian K7 sebanyak 84,46%, kemudian K8 sebanyak 84,26%, dan K9 84,53%, serta K10 sebanyak 84,43%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari perhitungan persentase berdasarkan label, diperoleh hasil sentimen positif dengan persentase sebesar 29,17%. Selanjutnya, sentimen negatif dengan persentase 55,09% dan netral dengan persentase sebesar 15,74%. Sedangkan dalam penghitungan dengan menggunakan algoritma KNN menghasilkan akurasi sebesar 84,46% pada percobaan K7. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.